Cannot differentiate. You cannot differentiate. That is the major problem, because you cannot differentiate a cough from a cancer cough to a viral infection cough to a normal infection cough. You cannot. Okay. So unfortunately, cough is not a differentiating factor, because anything happens to the lung, it is the normal reaction of the lung to cough and throw it out. Oh, ya. So, dan ini ada pertanyaan yang lumayan bagus ya. Jadi, bagaimana kita membedakan sebuah batuk itu bahaya enggak ya? Apakah itu ke arah COVID-19, apakah itu mungkin ke arah sakit paru-paru yang lain, atau mungkin kanker paru-paru? Dr. Anies menjelaskan bahwa sangat disayangkan sekali memang batuk itu tidak bisa membedakan jenis penyakit kita ya, karena reaksi normal dari paru-paru ketika kita ada sesuatu itu batuk. Jadi kita memang paru-paru itu mencoba melemparkan sumbatan apapun juga itu keluar ya. Memang itu reaksi awal dari paru-paru. Jadi tidak ada satu metode apapun untuk membedakan ini batuknya jenis apa, jenis COVID, apakah jenis penyebab sakit paru-paru yang lain. Jadi memang kalau kata batuk kita memang nggak enak ya, kita cek. So there are two ways to assess it. If he's a smoker, then the story is different. If he's not a smoker, then the story is different. If he's a smoker, then you know that his COPD will get worse. So the best thing for him is to stop smoking, start physio, and then see whether he improves or not. That is one way. Let us say he's a non-smoker and he is asthmatic and he has this problem. Then he should seriously go for a lung function test and do a CT scan to further assess himself. Oke, very good. Jadi ada pertanyaan nih dari seorang pasien ya, masih muda, 25 tahun, tidak ada asma, tetapi 6 bulan lalu, selama 6 bulan pernah sakit, menderita sakit paru-paru, gangguan saluran pernapasan. Jadi Profesor Anies menjawab, Dr. Anies jawab bahwa seorang ini harus ditanya dulu apakah dia perokok, apakah dia bukan perokok. Kalau dia perokok, ceritanya akan berbeda dengan ketika dia tidak merokok. Asumsi dia merokok, bahwa ya pastilah kalau orang merokok, COPD-nya atau gangguan saluran pernapasannya akan kembali lagi dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, itu nomor satu, dia harus diobati dengan kita melakukan minum obat dan mungkin terapi-terapi khusus. Kalau pasien ini tidak merokok, nah berarti kan ini dan dia tidak ada riwayat asma, berarti sebaiknya pasien ini segera melakukan tes lanjutan, mungkin dengan CT scan. Jangan lupa like dan subscribe.